Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini sebelum kita beristirahat, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah tembok kosong. Dua orang pria, keduanya menderita sakit keras, sedang dirawat di sebuah kamar rumah sakit. Seorang di antaranya menderita suatu penyakit pernafasan yang mengharuskannya duduk di tempat tidur selama 1 jam di setiap sore untuk mengosongkan cairan dari paru-parunya. Kebetulan tempat tidurnya berada tepat di sisi jendela satu-satunya yang ada di kamar itu. Sedangkan pria yang lain harus berbaring lurus di atas punggungnya yang patah, sehingga jauh dari jendela dan tak dapat melihat pemandangan luar. Setiap hari mereka saling bercakap-cakap selama berjam-jam. Mereka membicarakan istri, keluarganya, rumah, pekerjaan, keterlibatan mereka di ketentaraan, atau mereka menceritakan tempat-tempat yang mereka kunjungi selama liburan. Setiap sore ketika pria yang tempat tidurnya berada dekat jendela diperbolehkan untuk duduk, ia menceritakan tentang apa yang terlihat di luar jendela kepada rekan sekamarnya. Selama 1 jam itulah pria kedua merasa begitu senang dan bergairah, membayangkan betapa luas dan betapa indahnya semua kegiatan dan warna-warna yang indah yang ada di luar sana. Di luar jendela tampak sebuah taman dengan kolam yang indah. Begitu katanya kepada sahabat yang ada satu kamar dengan dia. Itik dan angsa berenang-renang cantik sekali. Sedangkan anak-anak bermain dengan perahu-perahu mainan. Beberapa pasangan berjalan bergandengan di tengah taman yang dipenuhi dengan berbagai macam bunga berwarnakan pelangi. Sebuah pohon tua besar menghiasi taman itu. Jauh di atas sana terlihat kaki langit kota yang mempesona. Oh, suatu senja yang indah. Demikian tuturnya. Pria pertama itu menceritakan keadaan di luar jendela dengan detail. Sedangkan pria yang lain berbaring memejamkan mata. Pakai apa aja nih, Neng? Membayangkan semua keindahan pemandangan itu. Perasaannya menjadi lebih tenang dalam menjalani kesehariannya di rumah sakit itu. Semangat hidupnya menjadi lebih kuat. Percaya dirinya pun bertambah. Pada suatu sore yang lain, pria yang duduk di dekat jendela menceritakan tentang parade karnaval yang sedang melintas. Meski pria yang kedua tidak dapat mendengar suara parade itu, namun ia dapat melihatnya melalui pandangan mata pria yang pertama, yang menggambarkan semua itu dengan kata-katanya yang indah. Begitulah seterusnya, dari hari ke hari, dan 1 minggu pun berlalu. Suatu pagi, perawat datang
membawa sebaskom air hangat untuk mandi. Ia mendapati ternyata pria yang berbaring di dekat jendela itu telah meninggal dunia dengan tersenyum tenang dalam tidurnya. Perawat itu menjadi sedih, lalu memanggil perawat lain untuk memindahkannya ke ruang jenazah. Kemudian pria yang kedua ini meminta pada perawat agar ia bisa dipindahkan ke tempat tidur di dekat jendela itu. Perawat itu menuruti kemauannya dengan senang hati dan mempersiapkan segala sesuatunya. Ketika semuanya selesai, ia meninggalkan pria tadi seorang diri dalam kamar. Dengan perlahan dan kesakitan, pria itu memaksakan dirinya untuk bangun. Ia ingin sekali melihat keindahan dunia luar melalui jendela itu, seperti yang biasa ia dengar melalui cerita pria di dekat jendela itu. Oh, betapa senangnya! Akhirnya ia bisa melihat sendiri dan menikmati semua keindahan itu. Hatinya tegang. Perlahan ia menjengukkan kepalanya ke jendela di samping tempat tidurnya. Apa yang dilihatnya? Ternyata jendela itu menghadap ke sebuah tembok kosong. Ya, tembok kosong. Ia berseru memanggil perawat dan menanyakan apa yang membuat teman pria yang sudah meninggal tadi bercerita seolah-olah melihat semua pemandangan yang luar biasa indah di balik jendela itu. Perawat itu menjawab bahwa sesungguhnya pria tadi yang meninggal adalah seorang yang buta, bahkan tidak bisa melihat tembok sekalipun. Perawat itu berkata, barangkali ia ingin memberimu semangat hidup. Ia memang selalu begitu. Meski buta, ia selalu memberi semangat pada orang lain, menceritakan kisah-kisah indah agar semua orang tersenyum, tetap semangat, dan tidak putus asa. Ia selalu menceritakan keindahan dunia ini agar semua orang bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Walau matanya buta, hatinya melihat seisi dunia melebihi kita. Saudaraku, melalui cerita ini kita bisa memetik suatu pelajaran rohani, yaitu tentang sikap dan cara pandang positif tatkala menghadapi masalah kehidupan. Sikap ini menjadi sangat langka di zaman seperti ini. Kebanyakan orang akan bereaksi seperti yang dilihatnya. Jika kita melihat tembok kosong, tentu kita akan menjadi bosan dan mengeluh. Jika kita melihat masalah, tentu kita menjadi sangat sedih. Jika menerima perlakuan tidak adil, tentu kita menjadi marah dan dipenuhi dengan kebencian. Saudaraku, sebenarnya hidup akan menjadi lebih berat untuk dijalani di saat kita lebih banyak memfokuskan diri kepada hal-hal negatif yang terjadi di sekeliling kita, daripada kita mencoba mengarahkan diri kepada yang positif. Apakah hari ini kita sedang berbaring di dekat jendela dan melihat tembok yang kosong? Meski malam membuat langit menjadi gelap, kita tetap saja bisa melihat indahnya kemilau bintang di malam hari.
dalam situasi yang paling negatif sekalipun, masih ada sisi-sisi positif yang bisa kita syukuri. Sebuah masalah tidak akan pernah menjadi masalah selama kita melihatnya dengan sudut pandang positif. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Gaya hidup yang penuh dengan sukacita, disertai dengan doa dan mengucap syukur dalam segala hal, akan tercipta sikap positif dalam menghadapi masalah kehidupan. Seberat apapun masalah hidup yang kau jalani, jika disertai dengan hati yang melimpah dengan syukur, maka engkau akan tabah menghadapi semua persoalan hidup. Bahkan hatimu penuh dengan sukacita, hatimu penuh dengan damai, hatimu melimpah dengan syukur. Syukur bukan berarti nerimo begitu saja, tetapi berterima kasih atas segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Bahwa di balik semua peristiwa yang terjadi, ada maksud yang indah dari Tuhan. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Sekalipun kami tidak dapat memahami semua yang terjadi, namun kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di balik semua peristiwa yang terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan sukacita, sehingga hati kami tetap melimpah dengan syukur menghadapi masalah kehidupan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Satu renungan yang indah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam menghadapi situasi apapun, mari kita terus bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara, menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya menyampaikan salam dari Aslia WRW dengan emoji terima kasih, rasa bersyukur, juga Charmi Maria, Ibu Cynthia Rusli, Shalom, selamat malam. Ibu Arendawati, Pastor Yahya, salam kasih selalu Bapak Niko Rusli and family. Terima kasih Tante, salam juga buat Om Niko, Tuhan memberkati. Diberkati renungan malam hari ini, glory to God, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Juga dari Ibu Rizda Malo, memberikan emoji hati yang penuh dengan kasih dan ungkapan terima kasih sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Ibu Cynthia Rusli, Lord continue bless and bless Pastor Yahya, Bunda Arindawati, more and more for Jesus. Oh haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus sungguh dahsyat luar biasa. Dia akan teruskan berkat-Nya, anugerah-Nya di dalam setiap hidup kita. Hilmat Alfiana Toile, sinyal, oh ya ada sinyal yang kurang bagus ya di tempat saya kah Pak Hilmat? Ya semoga tayangan ini bisa ditangkap kembali. Dari Hilmat Alfiana Toile, selamat malam Pak Pendeta, diberkati Tuhan dalam pelayanannya, amin. Terima kasih untuk doa dan supportnya Pak Hilmat. Juga dari Bu Cynthia Rusli, Hope Bunda Arindawati, healthy already, amin. Puji Tuhan Tante sudah sehat berkat doanya. Oh haleluya. Amin, tetap bersyukur dengan apapun keadaan kita. Yes, amin, haleluya. Tetap positif dalam kehidupan kita apapun keadaannya. Amin.
melihat segala sesuatu dengan pandangan positif senantiasa. Haleluya. Masih dari Ibu Cynthia Rusli, hati melimpah dengan syukur senantiasa. Amin, amin. Saat kami tak melihat jalanmu, rencanamu, kami mau terus percaya kepadamu. Yes, haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan, mendengar tayangan riset renungan sebelum tidur. Tiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 9:30 malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati, khususnya bagi saudara-saudara Ibu Cynthia Rusli dan keluarga, atau saudara yang berasal dari luar negeri yang ada di Amerika. Di sana sedang berarti jam 10 ya, kurang lebih jam 10 pagi, sedang beraktivitas. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan melindungi. Shalom, selamat malam, sampai ketemu lagi pada hari besok. Tuhan memberkati.